Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur kita boleh berada di minggu yang terakhir dan hari yang terakhir di bulan Oktober. Allah setia bagi kehidupan setiap kita. Kita masih boleh diizinkan Tuhan berada di dalam situasi pandemi, tetapi kita melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa hari demi hari bagi kehidupan setiap kita. Pagi hari ini saya ingin kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dari satu topik, yaitu penyediaan ilahi bagi orang percaya. Dan saya ingin membawa kita menggali dari kebenaran firman Tuhan dari satu ayat yang sudah sangat populer, bukan satu ayat, dari satu perikop, satu pasal yang sudah sangat populer bagi kita. Tapi kita ingin belajar kembali, kita ingin mendalami kembali dari kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan itu begitu kaya, dapat digali dari berbagai sisi dan tak pernah habis untuk digali. Mazmur 23 ayat 1-6, mari kita baca bersama-sama. Ya, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kitab Mazmur merupakan kitab yang bercorak sastra dalam bentuk puisi. Jadi Alkitab begitu kaya ketika kita mempelajari segala hal ada di dalam Alkitab. Bentuk-bentuk yang kita pelajari di dalam bahkan secara akademis hari ini. Dan Mazmur berbicara, menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam sebuah sastra yang indah dalam bentuk puisi. Dan Daud sebagai penulis utama Mazmur menulis 73 Mazmur. Ada 150 pasal, tetapi 73 Mazmur ditulis jelas dari Daud. Asaf menulis 12 Mazmur, Bani Korah menulis 9 Mazmur, Salomo menulis 2 Mazmur, Heman, Etan, dan Musa menulis masing-masing 1 Mazmur. Dan ada 51 Mazmur tanpa nama penulis, walaupun 2 di antaranya dipercaya ditulis juga oleh Daud. Jadi ada 150 pasal di dalam kitab Mazmur. Dan Mazmur 23 merupakan Mazmur Daud. Dan dalam Mazmur ini Daud mengorelasikan atau menghubungkan untuk mencari sebuah pertalian. Relasinya dengan Tuhan dalam sebuah bentuk metafora atau kata kiasan. Karena ini sastra yang melukiskan Tuhan sebagai gembala dan dirinya sebagai domba. Nah, ada 3 kebenaran yang tersirat dalam perikop Mazmur 23 ayat 1-6. Yang pertama, pengenalan akan Tuhan tidak sekedar dibangun oleh pemahaman teoritis, melainkan sebuah pemahaman teoritis, melainkan pengalaman empiris. Maksudnya, mengenal Tuhan itu bukan hanya secara pikiran kita berpikir kita mengenal Tuhan, tetapi mengenal Tuhan adalah sebuah pengalaman hidup. Dari mana kita dapatkan kebenaran yang tersirat di dalamnya? Dalam Mazmur 23. Karena Daud bisa menggambarkan Tuhan sebagai gembala dan dirinya sebagai domba. Itu karena pengalaman hidupnya. Sebagai seorang gembala domba. Sebagai orang Israel sejati, Daud itu tahu Taurat. Dia memiliki pengetahuan. Dia mencintai Taurat, dikatakan di dalam Mazmur 1. Tetapi dalam Mazmur 23 yang ditulisnya dalam ilham roh, Daud mengekspresikan pengenalannya akan Tuhan berdasarkan pengalamannya dengan Tuhan. Itu kebenaran
pertama yang tersirat dalam perikop ini. Kebenaran yang kedua, bahwa Allah menyatakan diri secara pribadi dalam hidup kita, di dalam pengalaman-pengalaman kita. Kita tahu ada beberapa macam cara Allah menyatakan diri. Allah menyatakan diri melalui firman-Nya, sehingga kita dapat mengenal Tuhan karena Dia memberikan firman-Nya. Allah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia. Ya, menderita, mati, dan bangkit dan naik ke surga. Tetapi Dia menyatakan diri di dalam hidup umat-Nya, dalam pengalaman-pengalaman hidup kita yang bersifat sehari-hari. Di dalam Mazmur 23 kita melihat representasi dari sifat Allah, nanti kita lihat. Dan jaminan yang disediakan bagi umat-Nya melalui pengalaman Daud. Perlu digarisbawahi bahwa orang Israel itu menyebut nama Allah berdasarkan sifat yang dinyatakannya dalam pengalaman perjalanan hidup mereka sebagai umat Tuhan. Adonai yang ditulis YHWH, Yehova, sebenarnya dalam kehidupan umat Allah tidak bisa disebut. Mereka menyebut Adonai. Tetapi ada nama-nama Allah yang dikenal dan disebutkan oleh orang Israel pada masa itu. Dari mana mereka menyebutnya? Dari pernyataan Allah melalui pengalaman mereka sebagai umat Allah. Dan itu dituliskan lengkap di dalam Mazmur 23. Kebenaran yang ketiga yang tersirat adalah apa yang dapat kita peroleh dari Tuhan itu ditentukan oleh hubungan pengenalan kita akan Tuhan. Alkitab ini mengandung dua hal utama. Yang pertama perintah dan kedua janji. Ada banyak orang Kristen suka kepada janji tetapi mengabaikan perintah. Padahal janji itu berlaku selama kita terikat di dalam perintah Allah. Perintah dan janji. Orang-orang yang mengikatkan diri kepada Allah, yang hidup di dalam hukum-hukum, yang terikat dengan komitmen kasih kepada Allah, merekalah yang berhak menerima janji-janji Allah. Mazmur 23 kita melihat Tuhan menyatakan diri kepada Daud dan diekspresikan oleh Daud dalam Mazmur ini merupakan hasil penyataan diri Allah dalam pengalaman Daud secara pribadi. Next. Dan Daud mempresentasikan sifat-sifat Allah lengkap. Apa yang dikenal Israel tentang Allah. Di dalam Mazmur 23 dengan sebuah kekayaan ilahi. Di dalam perjanjian baru kita melihat Rasul Paulus berkata apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut apa? Menurut kekayaan, kemuliaannya. Dia tidak berkata menurut apa yang kamu butuhkan. Dia tidak berkata sekedar tentang uang, tentang materi. Tetapi dia berkata Allah akan memenuhi segala keperluan. Keperluan kita bukan hanya tentang duit. Keperluan kita dalam hidup banyak sekali dan lebih daripada hal-hal yang terlihat. Dan dia akan memenuhi menurut kekayaan, kemuliaannya. Kita melihat satu hal utama yang dinyatakan. Tuhan sebagai gembala dikenal dalam penyebutan Israel, yaitu Jehovah Rohi. Tuhan gembala. Tetapi di dalam seluruh Mazmur 23 kita akan menemukan berbagai sebutan tentang sifat-sifat Allah yang terekspresi di dalamnya. Ada Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jehovah Rapha, Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Nisi, Tuhan keberanian dan panji-panji. Jehovah Mekadeskem, Tuhan yang menguduskan dan mengurapi. Jehovah Shalom, Tuhan yang memberikan damai. Jehovah Sidkenu, Tuhan kebenaran. Jehovah Shammah, Tuhan yang hadir menyertai. Dan Jehovah Sabaoth, Tuhan semesta alam
Dia tuan rumah yang menyambut dan menjamu umatnya. Luar biasa. Dan dari Mazmur 23, kita tahu sudah digenapi di dalam perjanjian baru. Di dalam Yohanes 10. Yesus berkata, akulah gembala yang baik dalam ayat yang ke-11. Dan Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sayangnya banyak orang mengklaim kebenaran ini, janji ini, tetapi karena tidak mengenal seluruh firman Tuhan, mereka mengira ini hanya berbicara tentang sesuatu yang bernama kemakmuran secara ekonomi, tetapi sesungguhnya meliputi seluruh bagian dari kehidupan kita. Jaminan ilahi ketika Tuhan menjadi gembala kita. Mazmur 23 ayat 1 dan Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Mazmur 23 ayat 1, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 dan 11, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Jadi jaminan yang disediakan Allah tidak berbicara tentang satu bagian saja dalam hidup, tapi seluruh bagian dalam hidup kita sebagai orang percaya. Next, penyediaan ilahi apa yang disediakan Allah bagi orang percaya? Next, berdasarkan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, menekankan 3 aspek penting yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Aspek penting yang pertama yang ditekankan di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 tentang penyediaan ilahi berbicara tentang status. Maksudnya apa? Firman Tuhan berkata, yang diekspresikan oleh Daud, Tuhan sebagai gembala dan kita domba gembalaan. Jelas statusnya. Tuhan menjadi gembala kita dan kita menjadi domba gembalaannya. Kenapa? Karena ada 2 hal. Status kita menentukan hak kita. Contoh, karena kita statusnya warga negara Indonesia, kita punya hak untuk dilayani oleh negara. Tunjukkan KTP, kita akan ditolong. Identitas dan status kita harus jelas. Urus apa-apa, kenapa harus tunjukkan identitas? Itu menunjukkan status kita, sehingga kita dapat berhak memperoleh hak kita. Status kita di hadapan Tuhan harus jelas. Roma 8 ayat 17 berkata demikian. Saya bacakan buat kita Roma 8 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Apakah kita benar-benar menjadi domba-domba gembalaan yang bersedia berada di dalam pemeliharaan gembala kita, tuntunan, pimpinan, arahan, dan pengayoman Sang Gembala Agung kita? Jawabannya ada pada kita. Karena status kita menentukan hak kita. Sebagai hamba Tuhan, kita tidak hanya sedang mengajarkan klaim ayat firman Tuhan ini terjadi. Tunggu, status kita harus jelas di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup terikat dengan Dia? Apakah kita bersedia tunduk di dalam pimpinan Dia? Atau kita mau berjalan menurut jalan kita masing-masing? Firman Tuhan bilang kan ada domba yang sesat, memilih jalannya sendiri. Status sebagai domba gembalaan Tuhan. Yang kedua, berbicara tentang status kita dalam sebuah relasi menunjukkan tingkat pengenalan kita.
Maksudnya apa? Di sini ada Bapak Pendeta Simon, Ibu Pendeta Ilse. Sebagai suami istri, tentu Pak Simon yang lebih mengenal Tante Ilse daripada saya. Iya kan? Status menentukan tingkat pengenalan. Anak dengan orang tua, pasti orang tuanya sendiri lebih kenal anaknya daripada orang yang di jauh sana. Status kita dalam sebuah relasi menunjukkan tingkat pengenalan kita. Gembala lebih kenal dombanya dan domba kenal gembalanya. Status sebagai milik Tuhan membuat kita mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan sebagai miliknya. Kan Tuhan kenal semua orang. Iya, tapi ada yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini. Kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tuhan mengenal siapa kepunyaan. Matius 7 ayat 22 sampai 23 kita melihat pada waktu Yesus datang kembali. Akan ada orang-orang yang berkata, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami menyembuhkan orang demi nama-Mu? Tetapi Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku kalian semua pembuat kejahatan. Karena aku tidak mengenal engkau. Karena itu sebagai orang Kristen dalam dunia ini, kita tidak boleh mengkultus individukan satu figur-figur tertentu sehingga kita berkata kalau enggak pendeta yang itu, kalau enggak orang yang hebat itu, maka kurang afdol segala sesuatu. Yang terpenting dalam hidup ini adalah kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal hidup saya dan saudara. Status dalam sebuah relasi menunjukkan tingkat pengenalan kita. Dan itu yang dinyatakan di dalam Mazmur ini. Sebelum kita melihat apa yang Allah berikan dan sediakan bagi umatnya. Kita pastikan. Bukan sekedar KTP Kristen. Bukan sekedar anggota karismatik worship service. Tapi seorang yang memberikan hidup untuk digembalakan sebagai dombanya Tuhan. Yang kedua hal penting di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 yang ditekankan dalam firman Tuhan ini berbicara tentang relasi atau hubungan. Tuhan sebagai gembala berarti dia sebagai pemimpin yang menunjukkan jalan untuk diikuti dan dia yang mengatur. Tuhan sebagai gembala berbicara tentang dia sebagai pengayom yang menjalankan fungsi perlindungan dalam hidup kita. Tuhan sebagai gembala, dia sebagai pemelihara yang menyediakan segala yang diperlukan untuk kehidupan domba-dombanya. Dan kita sebagai domba. Domba digambarkan di dalam Alkitab itu binatang yang dungu. Sesat, seperti domba yang sesat yang tidak bergembala. Dungu, gak ngerti apa-apa. Sehingga dia harus digembalakan. Berbicara tentang hidup yang sepenuhnya bergantung kepada sang gembala karena begitu lemah dan bodoh, mudah tersesat. Saya membaca tentang sifat domba. Bahwa domba ini kalau dia keluar dari kawanannya dan dia jalan sendiri, dia itu nggak tahu jalan pulang. Kalau binatang-binatang yang lain seperti anjing, dia bisa pulang. Ternyata domba nggak gitu. Domba kalau dia tersesat, dia jalan lepas dari kawanannya, dia nggak tahu jalan pulang. Karena itulah dia dicari oleh gembala. Karena sampai kapanpun dia nggak bakalan bisa pulang. Domba itu lemah.
Jadi salah satu sifat domba katanya kalau dia karena bulunya tebal, dia masuk ke dalam air untuk minum, dia tenggelam, dia walaupun tidak terlalu dalam, dia nggak bisa ngangkat dirinya sendiri. Dia perlu ditolong. Kalau dia berbaring, dia nggak bisa bangun sendiri, dia mesti dibangunkan. Karena berat. Saya baca tentang sifat domba dan Daud seorang gembala domba, dia mengerti domba itu kayak apa. Bergantung sepenuhnya kepada gembala, hidup yang sepenuhnya bersandar pada perlindungan sang gembala, karena tidak sadar bahaya dan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Katanya kalau dia membalikan badan, dia nggak bisa bangun, dan kalau nggak dibangunkan, dia bisa mati. Dan dia kadang pergi ke depan, di mana ada serigala atau singa. Dia tidak peka kalau tidak dituntun oleh gembala. Dia tidak tahu bahwa itu bahaya. Jadi intinya hubungan dengan Tuhan adalah sebuah hubungan kebergantungan kita kepada Tuhan. Hidup yang memerlukan pemeliharaan, tuntunan, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Dan domba, next, mengenal suara gembalanya dan bisa membedakan dengan semua suara asing lainnya. Next, ada satu video yang menggambarkan, itu mereka uji coba tentang apakah domba mengenal gembalanya. Ini konon domba dites oleh orang yang pertama. One more time. Oh, one is Tes objek yang kedua. Oh, good. Orang yang ketiga, mereka sudah diajari sama pemiliknya. Nah ini gembalanya. Look at them, look at them. Mereka diam dan mereka mulai kasih telinga. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. Mereka tahu ini gembala. Oh my God. Gembala tidak perlu menunjukkan makanannya, Oh my God. tetapi dengan This is mendengar amazing. suaranya, mereka datang untuk mendekat. Itu yang digambarkan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes 10. Was that cool or what? Gembala mendengar, domba mendengarkan suara gembalanya. Iya, bisa sampai di situ. Inilah satu gambaran yang digambarkan oleh Mazmur 23. Hubungan dengan Allah membuat kita dapat mengenal Dia. Jadi apa yang kita perlu bangun dalam kehidupan ini adalah sebuah hubungan yang intim dengan Allah. Di mana kita dapat mendengarkan Dia menuntun kita. Dan Dia leluasa untuk menuntun kehidupan kita. Salah satu cara kita membatasi Allah bekerja adalah dengan tidak dengar-dengaran. Allah dapat melakukan segala cara menolong kehidupan kita. Tapi sebenarnya yang menghalangi Allah bekerja dengan luasa hanyalah ketidaktaatan. Hubungan dengan Tuhan. Ada banyak orang datang hanya untuk mengejar berkat dan mujizat. Tidak salah, Tuhan sumber berkat dan mujizat. Tetapi tahukah kita, orang-orang yang mendapatkan hati Allah, orang-orang yang membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan, memperoleh perkenan Tuhan. Dan di mana ada perkenan Tuhan, di situ ada anugerah, berkat, dan mujizat. Apa yang diperlukan dalam hidup kita orang percaya adalah hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang
nyatakan di dalam Mazmur 23 berbicara tentang jaminan. Seringkali kan mata kita hanya tertuju kepada jaminan, tetapi kita nggak melihat apakah status dan relasi kita di hadapan Tuhan itu benar. Karena status dan relasi menentukan jaminan yang kita peroleh. Tuhan menjamin hidup kita sepenuhnya selama status kita jelas di hadapannya dan relasi kita benar dan intim dengan Dia. Mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Daud telah menjalani proses kehidupan, diproses sedemikian rupa oleh Tuhan. Dia menggambarkan dirinya seperti domba yang seringkali melakukan hal-hal bodoh dan membahayakan diri sendiri. Tetapi karena dia punya gembala, tempat dia berlari, tempat dia mendapatkan pertolongan, yaitu Tuhan sendiri. Dia mendapatkan pengampunan, bimbingan, tuntunan, perlindungan, dan perkara-perkara yang luar biasa. Dia menunjukkan apa yang dia alami dalam hidupnya adalah karena Tuhan menjadi gembala bagi hidupnya. Jaminan yang diberikan Tuhan itu bersifat holistik. Dari seluruh perikop ini kita bisa melihat bahwa ini tidak berbicara tentang physically atau hal fisik, hal materi semata-mata. Ketika firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena anugerah Tuhan itu selalu cukup. Anugerah Tuhan dalam hidup kita selalu cukup. Karena itu Yesus tidak mengajar kita meminta untuk besok. Bahkan di dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Dalam perjalanan bangsa Israel juga demikian, ketika Tuhan memberikan mana, gak simpan sampai besok. Jangan menjadi orang yang maruk dalam kehidupan. Tapi orang yang percaya akan pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Karena apa? Dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Takkan kekurangan ketika dia menjadi Jehovah Rohi. Tuhan menjadi gembala bagi kita. Maka saat yang sama dia menjadi Jehovah Jireh bagi kita. Takkan kekurangan. Karena apa? Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Bukan sekadar kasih makan, tapi dibaringkan di tempat di mana ada makanan secara holistik dalam kehidupan. Membaringkan aku di padang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Karena domba gak bisa pergi di air yang bergelombang. Air yang tenang aja dia kalau masuk ke dalam terserap air bulunya, dia gak bisa keluar. Apalagi air yang berombak. Gembala tahu sifat dari dombanya. Dia menyediakan yang tepat bagi kehidupan domba-dombanya. Jehovah Rafa, ketika ia menyegarkan jiwaku. Kesegaran di dalam jiwa berdampak ke dalam kehidupan secara fisik. Berbicara tentang Tuhan yang memulihkan. Tuhan yang memberikan kesegaran. Tuhan yang menyembuhkan kita. Gembala itu selalu mengobati luka-luka. Salah satu fungsi minyak yang disebut di dalam Alkitab digunakan gembala adalah untuk mengolesi dan menyembuhkan luka-luka dombanya. Dan itu yang Tuhan lakukan bagi hidup kita. Secara mental, secara kejiwaan. Dia adalah Jehovah Shalom. Ia menyegarkan jiwa. Dan dia juga yang memberikan penghiburan di dalam ayat 4b. Itulah yang menghibur aku. Tuhan damai. Apa yang kita perlukan di masa-masa ini? Kita ada dalam banyak pergumulan. Tetapi dia memberikan kita damai sejahtera. Saya terberkati dengan satu kisah yang terjadi di tahun 1870. Seorang lawyer kaya dan terkenal asal Chicago
Dia anak Tuhan yang setia, tetapi dia mengalami pengalaman yang tragis dalam hidupnya. Dia punya 5 orang anak dan punya hanya 1 anak laki-laki. Tetapi anak laki-lakinya kena penyakit demam berdarah masa itu dan meninggal dunia. Setahun berikutnya, aset propertinya semua habis terbakar dalam satu peristiwa, The Great Chicago Fire. Tapi berikutnya berselang tidak berapa lama, 4 putrinya meninggal tenggelam di kapal. Dan istrinya menulis sebuah telegram, selamat sendirian. Cuma istrinya yang selamat. Dan dalam perjalanan ketika dia hendak menjemput istrinya, sepanjang jalan dia melihat dan merenungkan bagaimana air telah merenggut jiwa keempat anak kesayangan, para anak-anak perempuan. Jadi hilang habis semua, gak ada lagi anak-anaknya. Tetapi sepanjang dia dalam perjalanan, lahirlah pujian ini. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Pujian ini telah bergema ratusan tahun, diciptakan pada tahun 1870. Diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Dinyanyikan oleh lintas denominasi gereja, lintas bangsa di beberapa abad ini. Dan gak pakai royalti, saudara. Hari ini kita masih menyanyikan lagu itu. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nyamannya jiwaku. Firman Tuhan di dalam 3 Yohanes berkata, kiranya jiwamu baik-baik saja. Jehovah Shalom. Tuhan adalah gembala yang menuntun kita di setiap pengalaman-pengalaman yang terburuk sekalipun dalam hidup kita. Kita masih bisa mengalami bahwa jiwa kita baik-baik saja. Dialah Jehovah Shalom kita. Hari-hari ini kita dalam pergumulan. Kita butuh damai. Kita butuh ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Hanya dapat diberikan oleh Allah, Tuhan Gembala kita. Dan ayat 4 berkata, Tuhan, dialah keberanian kita. Jehovah Nisi. Tuhan keberanian. Tuhan panji-panji. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Apapun bahaya. Karena dia adalah panji kita. Jehovah Nisi berbicara tentang Tuhan, keberanian kita. Berapa banyak kita yang mengalami ketakutan dalam hidup. Takut akan masa depan, takut akan sakit penyakit, takut akan banyak hal. Tuhan Gembala, dia juga adalah Jehovah Nisi saya dan saudara. Secara spiritual, secara rohani, di dalam ayat 3b berkata, dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Apakah kita butuh hikmat, butuh tuntunan untuk membuat keputusan dan pilihan-pilihan hari ini? Dialah Jehovah Sidkenu, Tuhan kebenaran kita. Di dalam Kristus saya dan saudara dibenarkan. Tetapi dalam perjalanan hidup kita menghidupi kebenaran bukanlah hal yang mudah. Kita perlu tuntunan Tuhan. Ada hal yang dinyatakan dalam firman, tetapi ada hal yang masih tersirat, yang kita tidak dapat lihat secara langsung. Maka kita membutuhkan hikmat dan tuntunan Tuhan untuk kita tetap berjalan dalam kebenaran. Dan dialah Jehovah Sidkenu, Tuhan kebenaran kita. Ayat 4b, kenapa tidak takut? Sebab engkau besertaku, Jehovah Shammah, Tuhan yang hadir menyertai. Di
dimanapun kita berada. Seperti Tuhan bisa mengizinkan Daud dikejar-kejar untuk dibunuh. Mengizinkan Daniel masuk ke dalam gua singa. Mengizinkan Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam perapian. Ada banyak doa-doa hari ini kita berkata, Tuhan hindari saya, Tuhan lepaskan saya, Tuhan lalukan segala hal yang berat. Tetapi ternyata kunci dari firman Tuhan adalah dimanapun kita berada, yang terpenting adalah Tuhan menyertai kita. Dimanapun kita jalani dalam hidup, di lembah, di puncak gunung, yang terpenting adalah Tuhan memegang tangan kita dan kita tidak melepaskan diri dari genggaman tangan Tuhan. Jehovah Shammah, Tuhan hadir menyertai kita. Kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Yang pasti kita berjalan dengan Tuhan yang menyertai kita. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Jehovah Bekadiskem. Tuhan yang menguduskan kehidupan kita dalam proses perjalanan kita. Dia mengurapi kita, memberikan apa yang perlu bagi roh kita. Luar biasa Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku yang terakhir. Jehovah Sabaoth. Tuhan semesta alam itu. Tetapi di sisi yang sama Jehovah Sabaoth mengatakan bahwa Tuhan adalah pemilik, tuan rumah yang menyambut dan menghidangkan semua yang diperlukan oleh umatnya. Sehingga ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika status kita menjadi domba gembalaan Tuhan, Dia menjadi gembala kita. Relasi kita sungguh berjalan dengan benar di hadapan Tuhan. Maka jaminan ini kita beroleh dalam kehidupan kita. Berkat mengikuti hidup saya dan saudara. Firman Tuhan di bagian lain ditulis juga oleh Daud dalam Mazmur. Bahkan ketika tidur pun Tuhan memberikan berkat kepada orang yang berkenan kepadanya. Kejarlah hubungan yang berkenan kepada Tuhan. Ada banyak tawaran di dalam dunia ini. Ada banyak tantangan dan godaan dalam dunia ini untuk menghalalkan segala cara dalam hidup. Tetapi ketahuilah, ketika kita berjalan menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, maka berkat penyediaan ilahi yang melimpah mengikuti kehidupan saya dan saudara. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang